katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja yang berdaulat, daulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kita ulangi refnya. Nanti dengan hormat saya serahkan pekerjaan selanjutnya kepada Bapak Gembala yang menyampaikan firman Tuhan. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Daulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, sangat baik dalam kehidupan kami. Kembali Tuhan pada hari ini, hari ke-8, kami boleh bersama-sama berkumpul, kami boleh bersama-sama berfellowship. Di dalam kami berdoa, bertekun, bersehati untuk pencurahan Roh Kudus tetap ada di dalam kehidupan kami. Sehingga gerejamu Tuhan, sidang jemaatmu senantiasa dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Pelita itu tetap menyala dalam kehidupan kami. Kami menjadi saksi Tuhan, mulai daripada rumah tangga kami, kemudian tetangga-tetangga kami, sampai kepada semua orang. Sampai pada puncaknya kami menjadi kota di atas gunung yang tidak tersembunyi, memancarkan kasih Tuhan, memancarkan kemuliaan Tuhan, menjadi saksi bagi banyak orang. Biarlah Tuhan, kehidupan kami ini sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu, supaya Roh Kudus senantiasa mengurapi kami. Dan kami percaya kuasa firman-Mu itu boleh ada di tengah-tengah kami juga, untuk senantiasa menuntun langkah-langkah kami kepada kebenaran. Terima kasih, sebentar kami akan kembali mendengar firman Allah. Firman Allah yang mengajar kami, firman Allah yang memberikan pengertian kepada kami, supaya kehidupan kami mempertahankan urapan Roh Kudus, supaya kehidupan kami senantiasa ada dan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati firman-Mu, berkati hamba-Mu, berkati kami semua yang ada di rumah masing-masing. Kuasai kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, memberikan kepada kami hikmat dan pengertian, supaya kami mengerti akan kebenaran firman Allah, dan bisa kami yakini, kami praktekkan dalam kehidupan kami, dan menghasilkan buah-buah yang indah, buah Roh Kudus dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, dan kami memuji membesarkan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Gembala kami yang baik, mempelai pria yang mengasihi kami, kepala gereja, kami sudah beralaskan doa sembahyang kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita pada hari ke-8 ini boleh bersama-sama berkumpul lagi. Tuhan memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, dan kemauan untuk bisa ada sebagaimana kita ada. Mari sepanjang pekabaran firman Allah, kita mau mencondongkan telinga kita, hati kita untuk tetap percaya akan firman Allah, dan kita berdoa senantiasa biar Tuhan yang menolong kita di dalam jaringan online ini. Tuhan sendiri yang memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa mengerti kebenaran firman Allah. Puji nama Tuhan, saudara. Mari kita akan membuka Alkitab kita
Saudara boleh mempersiapkan diri. Pada hari ke-8 ini kita akan masuk di dalam firman Allah, bagaimana kita perlu ada kuasa Roh Kudus, dan kuasa Roh Kudus itu tinggal tetap dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, mari saya undang kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Sama-sama kita akan membaca ayat yang ke-16. 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Kita mengerti bahwa ini adalah satu kalimat ya yang menjelaskan bahwa kehidupan kita adalah bait Allah atau rumah Allah, dan Roh Allah diam di dalam kita. Memang lebih tepat lagi, saudara, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah jika Roh Allah diam di dalam kamu? Jadi kehidupan kita ini akan menjadi rumahnya Tuhan ketika Roh Allah ada di dalam kehidupan kita. Kita perlu mengerti ini karena di dalam perjuangan kita di zaman akhir ini, kita menjadi batu-batu hidup, ya saudara ya. Firman Allah katakan bahwa Rohlah yang menghidupkan. Kita ini tadinya batu-batu yang mati, batu-batu yang dibuang. Tetapi firman Allah mengajak kita untuk mengerti firman, bahwa Roh Allah yang diam di dalam kita, itulah yang menghidupkan batu-batu yang mati menjadi batu hidup, untuk digunakan di dalam pembangunan tubuh Kristus, yaitu bait Allah yang sempurna pada akhir zaman. Kita ini adalah rumahnya Roh Kudus atau rumahnya Roh Allah, supaya Roh Allah tetap diam di dalam kita. Nah, bait suci itu menunjuk kepada kehidupan kita, saudara. Kalau di dalam Wahyu 11 ayat 1 kita sudah sama-sama mendengar firman Allah, ya, di hari-hari sebelum adanya COVID-19 kita sama-sama mendengar bahwa Tuhan sedang mengukur kehidupan gereja Tuhan di akhir zaman. Dan bait suci yang merupakan kehidupan kita, itulah yang diukur oleh Tuhan. Apa yang diukur ya saudara ya? Apa ukuran dari kehidupan kita sebagai bait suci supaya memenuhi ukurannya Tuhan? Nah, ini yang jelas dikatakan di dalam ayat yang kita baca tadi dalam Korintus, bahwa kita harus menjadi tempatnya Roh Kudus, supaya Roh Allah diam di dalam kita dan kita disebut dengan bait suci. Jadi syarat supaya menjadi bait suci yang memenuhi ukuran Tuhan adalah hidup kita harus menyediakan tempat bagi Roh Kudus, sehingga Roh Kudus itu tinggal dalam kehidupan kita, bukan cuma sekedar sementara, tetapi kita pertahankan Roh Kudus itu tinggal dalam kehidupan kita secara permanen, sampai kepada kita nanti berjumpa dengan Yesus di atas awan-awan yang permai, maka Roh Kudus itu menjadi milik kita yang permanen, saudara. Nah, yang sekarang kita akan belajar dari firman Allah, bahwa syarat pertama supaya menjadi bait suci yang memenuhi ukuran Tuhan, tidak boleh ada roh lain di dalam hati kita. Ya, pernah kita dengarkan firman Tuhan ini di dalam ibadah raya, bahwa Roh Kudus itu lembut. Roh Kudus itu tidak mau bersama-sama dengan roh lain. Karena sifat daripada Roh Allah itu adalah kudus. Roh Allah itu suci. Jadi hati kita perlu bersih. Hati kita perlu suci, supaya Roh Kudus itu tinggal dalam kehidupan kita. Kalau ada roh lain, ya, Roh Kudus tidak mau tinggal di dalam kita. Roh Kudus tidak mau bersama-sama dengan perkara-perkara lain. Roh Kudus tidak mau tinggal bersama-sama dengan roh lain yang bukan Roh Allah. Roh Allah itu suci. Kemarin kita sudah mendengar bahwa sifat daripada Roh Allah itu takut akan Tuhan. Kegemarannya, kesukaannya adalah takut akan Tuhan. Arti daripada takut akan Tuhan adalah bernafas dalam takut akan Tuhan. Ya, jadi tidak bisa kalau hati kita tidak bersih dan hati kita tidak suci, maka Roh Kudus tidak mau tinggal di dalam kita. Dia tidak mau berdesak-desakan dengan roh lain. Hati kita harus bersih terlebih dahulu supaya Roh Kudus mau tinggal di dalam kehidupan kita.
Jadi yang diukur nanti oleh Tuhan dari kehidupan kita itu adalah hati kita, bukan otak kita. Memang tidak salah kalau hamba Tuhan dipacu untuk menjadi pandai dan hebat. Kami dari Sinode Saudara Gereja Sidang Pantekosta di Indonesia, mulai nanti bulan Oktober sampai dengan Oktober tahun depan, kami akan memulai kelas online, ya, kelas online. Kelas yang diikuti oleh calon-calon pendeta. Jadi ada pendeta-pendeta muda yang tersebar di seluruh Indonesia, dari Majelis Daerah 1 di Sumatera Utara sampai kepada Majelis Daerah 11 yang ada di Papua. Para pendeta muda itu nanti akan mengikuti program kelas online yang diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan Majelis Pusat. Nanti ada ujiannya. Ya, selama 1 tahun kita buat kelas online di program sampai Oktober tahun depan, supaya mereka yang lulus itu di Munas Musyawarah Nasional tahun 2022 itu bisa dilantik. Nah, tidak salah kalau hamba Tuhan dipacu untuk menjadi pandai dan hebat. Harus mengerti dan tahu firman Allah. Ya, masa calon pendeta tidak tahu kalau misalnya kitab daripada Pentateuch Musa yang ditulis oleh Musa itu letaknya di mana? Ya, kita jemaat saja tahu letaknya di mana 5 tulisan Musa, buku Musa yang ditulis. Ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu jelas di Perjanjian Lama. Kalau ada hamba Tuhan yang tidak tahu cari bilangan di Perjanjian Baru, jelas nggak lulus. Ya, memang harus menjadi pandai dan hebat. Tetapi yang saya mau tekankan, untuk bisa penuh dengan Roh Kudus tidak cukup pandai dan hebat. Yang terutama hatinya harus dipacu supaya menjadi tempatnya Roh Kudus. Karena Roh Kudus memiliki karunia yang melebihi apapun. Dialah guru besar kita, saudara. Jadi kalau kita hanya mengetahui firman sebatas kepandaian, kehebatan kita, maka itu tidak ubahnya menjadi ahli-ahli Taurat. Ya, hati yang harus digarap. Jadi hatilah tempatnya Roh Kudus, ya, supaya kehidupan kita mempersiapkan hati untuk rumahnya Roh Kudus. Nah, kita sekarang malam hari ini belajar ada 3 macam roh yang lain yang harus dibersihkan dari hati kita, saudara. Jangan sampai karena ada 3 roh ini yang bercokol di hati kita, ya, itu yang menyebabkan Roh Kudus susah masuk. Berhari-hari kita berdoa supaya Roh Kudus memenuhi hati kita, tetapi selama ada 3 macam roh yang ada bercokol dalam hati kita, belum dikeluarkan, belum diusir, belum ditengking, maka Roh Kudus tidak bisa masuk dalam hati kita. Yang pertama, ya, kita bisa lihat di dalam Matius 21 ayat 12. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Nah, kita lihat, saudara, meja penuh dengan roh jual beli. Meja di bait Allah penuh dengan barang-barang yang diperjualbelikan. Bangku-bangku pun, ya, bangku-bangku penuh dengan pedagang merpati. Jadi yang harus dibersihkan pertama kali dalam kehidupan kita adalah roh jual beli. Roh jual beli ini adalah roh antikris, saudara. Jangan saudara pikir ini ringan. Roh jual beli ini roh antikris, yaitu ikatan akan uang. Puncak daripada pekerjaan antikris itu adalah menguasai perekonomian dunia. Jadi senjata daripada antikris adalah mamon, yaitu harta atau uang. Uangnya tidak salah. Kita pun kalau kita mau jujur sekarang, pasti di kantong kita ada masing-masing uang. Ya, saudara, ya. Uangnya tidak salah, tetapi ikatannya yang salah. Roh jual beli itu mengikat hati anak-anak Tuhan menjadi mengakar di hati, sehingga membuat anak Tuhan itu menjadi kikir dan serakah. Ini yang tidak boleh, saudara. Gara-gara uang, kita jadi bertengkar. Ya, tadi pagi apa kemarin saya baca itu. Gara-gara uang, seorang anak pas saat lebaran bisa tega menyembelih ibunya. Ya, gara-gara uang. Gara-gara tidak dikasih uang lebaran. Seorang anak bisa tega menyembelih ibunya. Tadi pagi saya baca, gara-gara uang, seorang ayah tega menggantung anaknya karena nggak diberi uang. Nah, ini yang salah, saudara.
Ini yang membuat hati kita terikat sama uang sehingga menjadi kikir dan serakah. Ini yang tidak boleh. Kikir itu tidak bisa memberi waktu, tenaga, pikiran, uang, dan sebagainya untuk pekerjaan Tuhan dan sesama yang membutuhkan. Uang ini perkara kecil, ya saudara ya. Jadi kikir ini mengikat semuanya. Gara-gara tidak bisa bagi-bagi, nggak bisa memberi, maka tidak bisa memberi juga waktu, tenaga, pikiran kita untuk pekerjaan Tuhan. Serakah, nah ini serakah ini mencuri milik orang lain, sampai uangnya Tuhan pun diambil, yaitu persepuluhan dan persembahan khusus. Termasuk mencuri ibadah pelayanan, termasuk waktu untuk ibadah. Ya, waktu untuk ibadah dan menyembah dicuri. Sekarang ini saudara, mumpung ibadah online, banyak anak-anak Tuhan hari Minggu tidak mengupayakan dirinya untuk beribadah. Ada ketahuan sama gembalanya. Untung kita masih pakai Zoom, jadi saya bisa absen saudara. Kemarin Roy kemana? Nggak ada ya. Nah, kan bisa di absen ya saudara ya. Ya. Nah, kalau nggak pakai Zoom saudara, sudah nggak jelas kemana gembala memonitor domba-dombanya. Ya, jadi dengan kondisi seperti ini bisa mencuri waktu ibadah, termasuk serakah itu. Saudara sudah begitu banyak waktu untuk hidup kita, waktu-waktu ibadah jangan sampai dicuri. Ya, itu sama dengan serakah. Nah, ini dasarnya adalah ikatan akan uang. Dasar segala perkara kejahatan itu ya cinta uang, ya itu akarnya adalah cinta akan uang ya. Kejahatan itu akarnya cinta uang. Nah, kalau ada roh antikris tidak akan ada Roh Kudus. Masa Roh Kudus mau tinggal di hati kita yang ada roh jual beli? Ya, kita yang terlalu saudara, nggak bisa yang kudus sama yang tidak kudus bersama-sama. Kadang-kadang kita mau bersama-sama dengan perkara-perkara dosa. Tetapi Roh Kudus tidak bisa demikian. Kalau ada roh antikris, maka Roh Kudus tidak bisa masuk dalam hati kita. Malam ini biarlah kita disucikan sehingga terlepas dari kikir dan serakah, supaya kita lebih bahagia memberi daripada menerima. Ini seringkali disonding di mimbar ini saudara ya. Lebih bahagia memberi daripada menerima. Ya, kita tidak terikat sama perkara uang. Ini latihan sekarang ini saudara. Latihan. Kalau kita bisa memberi, lebih berbahagia memberi daripada menerima, itu sesungguhnya kita sedang berlatih untuk melepaskan daripada ikatan akan uang. Dan saya percaya kalau roh jual beli itu nggak ada di dalam hati kita, maka Roh Kudus akan masuk dalam hati kita. Nah, sekarang kita lihat yang kedua ya saudara. Galatia 4 ayat 9. Ini hati kita yang pertama itu harus dibersihkan. Maaf ya saya tadi harus koreksi. Yang pertama hati kita harus bersih dan suci. Nah, hati yang bersih dan suci itu ya khususnya harus mengusir 3 roh yang ada di dalam hati kita sehingga Roh Kudus bisa masuk. Jadi yang A, yang pertama tadi A itu, bukan yang ke 1, 2 nanti saudara bingung ya. Jadi yang ke-1 hati yang suci. Bagian hati yang suci itu ada A. A itu adalah roh jual beli. Nah sekarang yang B. Yang B itu kita bisa lihat di dalam Galatia 4 ayat 9. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Nah ini yang B ini adalah roh-roh dunia. Roh-roh dunia ini sama dengan roh nabi palsu yang membuat kita tidak setia. Galatia 4 ayat 9 berkata, kamu sudah mengenal Allah atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah. Ya, sudah kenal Tuhan dan sudah dikenal Tuhan. Sudah percaya Tuhan dan Tuhan sudah mempercayakan dirinya kepada kita. Tetapi kemudian kita berbalik lagi karena pengajaran palsu. Ya, roh nabi palsu yang membuat tidak setia. Sehingga kita kembali memperhambakan diri pada dunia. Kalau kita memperhambakan diri pada dunia, kita menempatkan diri kita menjadi musuh Allah. Jadi tidak bisa memperhambakan diri lagi kepada Allah. Ya, Yakobus 4 ayat 4, hai kamu orang-orang yang tidak setia. Nah ini sekali lagi saudara berbicara soal kesetiaan, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Terikat dengan perkara-perkara dunia. Kalau yang tadi pertama terikat sama perkara uang, roh jual beli. Yang kedua kita tidak setia karena kita terikat dengan perkara dunia.
dengan ajaran-ajaran palsu sehingga meninggalkan Allah yang sejati. Roh dunia sama dengan dunia dengan segala pengaruhnya yang membuat kita tidak setia dalam ibadah pelayanan. Ya, sekarang saudara, dalam pengumuman pemerintah yang baru-baru saja kita terima di Jawa Barat khususnya saudara, kita akan memasuki kondisi yang disebut dengan new normal. Ya, tatanan yang baru. Normal dengan tatanan yang baru. Dan kalau saya lihat sekarang yang dibuka dulu adalah mal-mal daripada rumah ibadah. Betul nggak saudara? Ya, dalam keadaan tatanan baru ini bukan ibadah dulu yang diutamakan oleh dunia. Tetapi dunia itu memikirkan perkara-perkara jangan sampai dunia menjadi bangkrut. Jangan sampai negara menjadi bangkrut. Mal, perdagangan, nah itu dibuka dulu. Ibadah nanti dulu. Nah, jangan sampai kita akhirnya lebih mementingkan, sudah jalan-jalan di mal hari Minggu, mumpung dibuka. Ibadah ditinggal. Nah, ini sama dengan kita tidak setia dalam ibadah, menjadi musuh Allah sehingga tidak memenuhi ukuran dari Tuhan. Bait Allah adalah rumah Allah. Sekali lagi kita ini rumah Allah. Tadi di Korintus katakan, tidak tahukah kamu bahwa hidupmu adalah rumah Allah? Jangan jadi musuhnya Allah, saudara. Ngeri benar kalau kita jatuh kepada tangan Allah yang kuat. Firman Allah katakan, lebih baik kita menjadi kekasihnya Tuhan daripada kita menempatkan diri menjadi musuhnya Allah gara-gara kita lebih mencintai dunia dengan segala isinya. Mari jangan memperhambakan diri lagi oleh dunia. Biar kita disucikan sehingga kita menjadi hamba atau pelayan Tuhan yang setia berkobar-kobar. Dalam ibadah pelayanan ada suatu gairah, saudara. Apa yang bisa membuat gairah itu muncul? Api Yesus, api Kristus, yaitu kuasa Roh Kudus. Ini tempatnya Roh Kudus yang memenuhi ukuran dari Tuhan. Jadi saudara, yang kedua tadi adalah roh-roh dunia. Jangan sampai kita memperhambakan diri lagi kepada dunia. Yang pertama tadi roh antikris, roh jual beli. Roh dunia ini menunjuk kepada nabi-nabi palsu atau roh nabi-nabi palsu yang membuat kita tidak setia. Markus 7 ayat 21 sampai 23. Ya, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Ini ada 12 poin yang ada di dalam hati, ya. Timbul perkara-perkara najis. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Ya, ini yang ketiga sekarang kita beranjak, saudara. Tadi roh antikris, yang kedua roh dunia itu sama dengan roh nabi palsu. Nah, ini yang harus kita waspadai. Roh jahat, najis, dan pahit itu rohnya setan. Ya, ini yang ketiga yang seringkali atau C, ya, C, yang seringkali muncul dalam hati kita. Ini pun harus dibersihkan, harus diusir. Ya, yang membuat kita bisu tuli terhadap firman. Roh jahat ini dan roh najis ini yang membuat kita bisu dan tuli terhadap firman. Ada kisahnya di dalam Markus 9 ayat 25. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat. Nah ini saudara, roh jahat, roh setan. Dengan keras katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Nah ini roh setan itu tanpa sadar saudara, hati yang penuh dengan segala kejahatan dan kenajisan itu membuat kita bisu dan tuli. Yesus sendiri berkata, aku memerintahkan engkau keluar daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Di Markus 9 ayat 25 ini kisah Yesus memulihkan anak yang sakit ayan. Ya saudara ya, sehingga dirasuk setan. Jadi ayannya itu dirasuk setan dan membuat anak ini bisu dan tuli. Ya, secara rohani, roh jahat dan roh najis yang ada di dalam hati kita kalau tidak diusir saudara dengan tadi kita baca 12 perkara jahat dan najis, kalau kita tidak usir itu dari hati kita, ya itu membuat kita bisu dan tuli. Apa artinya tuli? Tuli itu tidak mau mendengar. Sengaja memang tidak mau dengar pada firman pengajaran yang benar. Ya. Artinya tidak memiliki 12 roti yang disusun menjadi 2 susun. Itu 6 buah sesusun. 66 menunjuk pada 66 kitab dalam Alkitab. Itulah pengajaran yang benar. Seringkali kita tutup kuping untuk tidak mendengar, tidak mau mendengar dan sengaja tidak mau mendengar. Gara-gara apa? Hati kita penuh dengan segala kejahatan. Dan roh jahat itu, roh setan itu membuat juga bisu, bukan cuma tuli. Bisu
sama dengan berkata-kata yang tidak ada nilai rohaninya, saudara. Tiap bicara hanya perkataan daging. Setiap ketemu, ayo kita ke sana yuk, ke bioskop. Ayo, dugem sudah buka lagi besok. Nah itu, selalu aja pembicaraannya itu. Hanya perkataan daging, najis, jahat, dan pahit. Ya, pahit lagi, ngomongin orang. Kenapa ya? Sekarang Lita ganti wattnya ya. Oh, baru gajian ya. Nah, itu digosipkan lagi, saudara. Rame digosipkan. Ya, ini justru perkataan yang membuat orang lemah membuat orang jadi pahit. Tidak ada perkataan yang membuat orang lemah jadi kuat. Tetapi justru orang kuat jadi lemah. Hati-hati jangan sampai percakapan kita membuat orang jadi lemah, saudara. Justru kita mendorong. Di dalam ibadah seperti ini kita mendorong. Ya, alangkah baiknya kalau kita ingatkan, ayo 6:30 kita ibadah. Bagaimana dengan jaringannya? Bagaimana? Kita selalu bercakap-cakap soal itu. Ada teman yang nggak punya pulsa, ayo kita memberi. Ya, saling mendukung. Nggak punya pulsa, ayo kita memberi. Saling mendukung. Ya, saudara, apalagi sekarang pulsa banyak diskonnya. Kita saling memberi, mulai memperhatikan supaya kita dirubah perkataan kita menjadi ada nilai rohani dan memiliki nasihat untuk bisa saling menasihatkan kita supaya kita beribadah. Nah, kalau bisu tuli tadi dikatakan anak itu mengalami penyakit ayan. Di dalam terjemahan lama disebut gila babi, saudara. Bukan senang sama babi, gila babi itu, saudara. Itu sakit ayan, ya. Artinya kerusakan moral. Kalau hati tidak diisi dengan 12 roti, yaitu firman pengajaran yang benar, tetapi diisi 12 roh jahat tadi, di dalam Matius itu 12 roh jahat, roh najis dan kepahitan. Pasti moralnya akan rusak. Mengarah pada dosa makan minum, kawin mengawinkan, kehancuran nikah dan buah nikah. Ini yang harus kita sadari, saudara. Kehancuran masa depan. Baik secara jasmani di dunia, yang mengerikannya lagi adalah kehancuran secara rohani sampai binasa selama-lamanya. Jangan sampai kita tidak mau mendengar firman. Buat telinga kita jangan tuli. Buat mulut kita bisa bersaksi dan mengabarkan perkara-perkara yang ajaib. Kita usir roh jahat. Kita usir roh najis yang ada di dalam hati kita yang jumlahnya 12. Ganti dengan 12 susun roti. Yang adalah firman pengajaran yang benar. Kalau hati disucikan dari 12 roh jahat dan najis, saudara, maka hati kita akan diisi dengan 12 roti dan menjadi tempatnya Roh Kudus. Firman dan Roh Kudus itu adalah satu kesatuan. Ya, tidak bisa kita pisah-pisahkan. Firman dan Roh Kudus itu satu kesatuan. Itu dua sayap burung nasar yang besar. Tuhan katakan itu dua sayap burung nasar. Burung itu kalau sayapnya cuma sebelah tidak bisa terbang. Ya, saudara. Atau kecil sebelah. Yang satu besar sekali. Yang sebelahnya kecil sekali, pasti nggak balance, nggak terbang, nggak bisa terbang. Harus sepasang sayap burung yang besar, yaitu firman dan Roh Kudus, menjadi satu kesatuan. Kita memenuhi ukuran daripada Tuhan. Itu 3 perkara yang harus kita usir, ya saudara. Roh antikris, roh nabi palsu, dan roh setan. Itulah roh Tritunggal iblis yang seringkali bercokol dalam hati kita. Harus kita usir supaya Roh Kudus masuk dalam hati kita, saudara. Kalau hati kita disucikan dari roh jual beli, roh dunia, dan roh setan, ya, hati kita akan diisi dengan firman Allah. Firman pengajaran yang benar dan menjadi tempatnya Roh Kudus. Ya, berarti ada pembukaan firman Allah lagi yang benar. Kalau ada Roh Kudus, ada lagi rahasia firman yang bisa didengarkan, diperdengarkan. Saudara, firman pengajaran yang benar banyak tidak bisa diterima di mana-mana. Firman pengajaran yang keras seperti yang pernah dan selalu kita perdengarkan di jemaat kita itu tidak banyak bisa terima, tidak tahan. Karena hati masih penuh dari roh jual beli. Kalau hati suci dan bersih, Roh Kudus masuk, maka ia membukakan firman. Ada 12 roti untuk disajikan. Jadi kita bersyukur kalau saudara betah dengan firman pengajaran, tidak menolak firman. Ya, itu tanda-tanda kita akan segera dipenuhi dari dipenuhi oleh Roh Kudus. Dibebaskan dari roh jual beli. Roh jual beli ini untung-untungan, saudara. Wah, untung nggak ya saya dengarkan firman lama-lama? Rugi dengarkan firman lama-lama. Nah, ini ya, roh jual beli. Selalu mempertimbangkan segala sesuatu sampai menolak firman pengajaran yang benar. Biarlah pada malam hari ini, ya,
kita mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat, supaya hati kita dibersihkan dan disucikan. Sekarang yang kedua, tadi hati supaya bersih. Yang kedua, supaya Roh Kudus itu masuk dalam hati kita bisa membaca di dalam Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi, ya, syarat yang kedua supaya menjadi bait suci yang memenuhi ukuran Tuhan, hati harus bagaikan permukaan air laut. Ya, permukaan air laut itu selalu disebut dengan titik nol, saudara. Setiap ketinggian daerah, ketinggian lokasi, baik itu gunung, baik itu kota, baik itu pantai, selalu dihitung dari permukaan nol, yaitu permukaan air laut. Seperti Bandung ini, sekian ribu meter dari permukaan air laut tingginya. Ya, jadi permukaan air laut itu menunjuk kepada titik nol. Titik nol ini sama dengan kerendahan hati. Nah, kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat 2 bahwa Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah ini senang kepada kerendahan hati, saudara. Ya, sekali lagi permukaan air ini berbicara soal titik nol. Dan titik nol itu sama dengan kerendahan hati. Roh Kudus adalah bagaikan air kehidupan yang dicurahkan dari tempat tinggi, yaitu sorga, ke tempat yang rendah. Nah, ini hukumnya air, saudara ya. Air mengalir. Karena gravitasi, pasti air itu mengalir ke tempat yang rendah. Dari puncak gunung, ya, dari hulu-hulu sungai, air itu mengalir. Pasti nanti bermuaranya di laut. Itulah Roh Kudus senang dengan kehidupan yang rendah hati. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Rendah hati artinya apa, saudara? Sekali lagi, tidak bosan-bosannya firman Allah mengingatkan kita kepada tiap-tiap kita. Rendah hati adalah kemampuan untuk mengaku dosa kepada Tuhan dan sesama. Ya, kepada Tuhan dan kepada sesama. Oleh dorongan firman. Bukan mengaku dosa karena sudah ditangkap sama polisi, saudara. Sudah ditangkap sama polisi, akhirnya mengaku dosa. Bukan seperti itu. Mengaku dosa kepada Tuhan dan sesama karena dorongan firman, pedang firman. Ya, yang menunjuk dosa-dosa yang tersembunyi. Ya, jangan disudutkan seperti Akan. Akan, saudara tahu ya, yang mencuri ketika menyerang kota Yeriko. Tuhan sudah katakan jangan ada yang disembunyikan. Semuanya harus diserahkan kalau menyerang kota Yeriko. Yeriko ini kota yang berkubu. Di dalamnya kaya raya, saudara. Akan sebagai prajurit yang perkasa. Dia menyerang bersama-sama seluruh rekan-rekannya. Melompat di tembok Yeriko. Ya, kita lihat ada pujiannya. Ya, melompat tembok. Kukalahkan musuh dan melompat tembok. Nah, seperti Akan sudah mengalahkan musuh, tetapi dia tergoda dengan perkara-perkara, ada emas, ada perak, ada jubah sinear, sehingga akan menyembunyikan harta itu. Ditanya sama Yosua, nggak mau ngaku, sampai akhirnya harus diseleksi dari tiap suku kedapatan Akan, ya saudara ya, dari suku, kaum, kemudian keluarga yang paling kecil, ketahuanlah Akan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan firman. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Biarlah kita punya hati yang rendah, yaitu kemampuan untuk mengaku dosa ketika firman Allah menegur kita. Kalau kita sudah mengaku dosa, jangan berbuat dosa lagi kalau sudah diampuni. Ya, jangan karena tersudut, percuma. Kalau sudah tersudut, percuma. Yang akan datang adalah hukuman. Yang berikutnya adalah kemampuan untuk mengampuni dosa orang lain. Ya, kemampuan untuk mengaku dosa kepada Tuhan itu rendah hati. Rendah hati juga artinya kemampuan untuk mengampuni dosa orang lain. Kita tidak tinggi hati. Mentang-mentang kita benar, orang lain datang kepada kita minta ampun, oh kita nggak ampuni, saudara. Itu artinya kita tinggi hati, sombong, angkuh, arogan. Tetapi ketika orang lain yang mengaku dosa kepada kita, walaupun belum mengaku dosa, sudah kita ampuni orang lain dan melupakannya.
Kalau sudah bisa mengaku, pasti bisa mengampuni. Ya saudara, kalau kita sudah bisa mengaku, pasti bisa mengampuni. Karena kalau kita pun ingat dosa-dosa kita, ya kita pun bisa mengampuni orang lain. Kalau dosa-dosa kita sudah diampuni Tuhan, pasti dosa orang lain pun kita ampuni. Jangan seperti perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus. Satu orang punya hutang besar sekali, saudara. Berapa itu? 10.000 talenta ya. Kemudian dibebaskan oleh raja, tetapi kemudian ketemu di jalan sama temannya yang cuma punya hutang berapa itu, 10 atau 100 saya lupa. Dicekik gitu, dicekik orangnya, bayar. Atau orang Sunda mah bayar siap, itu saudara. Padahal dia sudah diampuni hutangnya sudah lebih besar, diampuni. Ketemu temannya di jalan yang punya hutang sedikit, ditagih-tagih sampai dicekik, nggak mau bayar. Saudara, itu nasib orang yang tinggi hati, tidak bisa rendah hati. Kita sudah diampuni oleh Tuhan, dan biarlah kita juga bisa mengampuni dosa orang lain yang bersalah kepada kita. Dan yang berikut daripada rendah hati adalah kemampuan untuk mengaku bahwa kita tidak bisa apa-apa, tidak berharga, tidak berdaya. Ya, 2 hari yang lalu kita sudah belajar tentang tongkat Harun. Kalau tanpa Roh Kudus, kita adalah tongkat yang mati, yang kecil, tidak bisa dibanggakan, tidak bisa diharapkan, ya, tidak bisa punya harapan dan tidak bisa diharapkan. Sehingga kalau kita menyadari bahwa kita tidak bisa apa-apa seperti tongkat kecil yang tidak mampu mati kalau tanpa Roh Kudus, maka kita tidak gampang tersinggung, tetapi selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Tidak mudah kecewa dan tidak mudah bangga, saudara. Kita ini manusia lemah. Ya, sedikit saja punya masalah kecewa, sedikit saja tidak dianggap tersinggung, tetapi sedikit dipuji, bangganya luar biasa. Ya, baru sedikit dipuji, hidungnya sudah bengkak, ya, kepalanya sudah besar. Nah, ini kalau kita rendah hati, maka tidak mudah kecewa, tapi juga tidak mudah bangga, menyerahkan sepenuhnya kepada Dia. Ini pasti. Hati yang rendah seperti ini tempatnya Roh Kudus. Ya, ini sasarannya Roh Kudus. Kalau merasa berharga, ya mudah tersinggung, tersandung, dan menjadi batu sandungan. Biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Ya, saudara ya, bait Roh Kudus itu adalah ukurannya hati. Hati yang suci, tidak ada roh setan, roh antikris, dan roh nabi palsu. Kemudian diikuti dengan rendah hati. Ya, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kalau rendah hati, Roh Kudus yang akan meninggikan kita pada waktunya. Jangan takut, saudara. Pasti nanti ditinggikan seperti Yesus di dalam ketaatannya. Mati di atas kayu salib. Setelah itu Tuhan tinggikan. Allah tinggikan. Sehingga setiap makhluk yang ada di atas bumi, di permukaan bumi, dan di bawah bumi, takluk kepada nama Yesus. Jadi kita pun kalau merendahkan hati kita, nanti Roh Kudus yang akan meninggikan kita pada waktunya. Dimuliakan Tuhan. Sekarang kita masuk kepada yang ketiga, ya saudara. Matius 3 ayat 16. Matius 3 ayat yang ke-16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ya, ketika Yesus dibaptis, maka langit terbuka dan Roh Allah turun seperti burung merpati ke atas pribadi Yesus. Jadi syarat ketiga supaya bisa menjadi bait suci yang memenuhi ukuran Tuhan dan menjadi rumahnya Roh Kudus, hati kita harus seperti merpati. Ya, harus seperti merpati. Apa arti hati kita seperti merpati? Hati yang tulus dan jujur, ya saudara ya. Firman Allah berkata kita harus tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Nah, hati yang tulus itu menunjuk kepada merpati. Matius 10 ayat 16. Kenapa kita perlu hati yang jujur? Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jujur. Tulus ini jujur, ya saudara. Kalau iya, katakan iya. Kalau tidak, katakan tidak. Benar, katakan benar. Kalau tidak benar, katakan tidak benar. Kalau hati tulus, kita tidak akan memihak manusia, saudara.
karena ini saudara saya, ketika ada ada gesekan, kita memihak keluarga. Bukan memihak yang benar, kita memihak keluarga, itu dunia, saudara. Atau memihak yang kaya, karena dia punya banyak uang, kita memihak yang kaya. Kita menyingkirkan yang tidak kaya. Kemudian, karena pintar, kita membela kepintaran orang. Ya, ini tidak tulus, hati yang tidak tulus. Punya sesuatu yang nantinya pasti, kalau orang nggak tulus, bela kita, saudara, nanti pasti dia hitung-hitungan dengan kita. Jadi kita perlu memiliki hati yang tulus. Kalau hati tulus, kita tidak akan memihak manusia. Kalau memihak manusia, yang salah bisa jadi benar, atau yang benar bisa jadi musuhnya, saudara. Kita jujur, terutama soal Tuhan. Ya, apa itu Tuhan? Apa itu Yesus? Yesus itu firman pengajaran yang benar. Ya, ada kadang-kadang dulu, saudara, zaman saya masih mahasiswa itu, ada rekan-rekan saya sesama pengikut Kristus. Saya itu kuliah kan, kalau pengikut Kristus di tempat kuliah saya itu, ya di perguruan tinggi negeri itu kan minoritas, saudara. Hari Sabtu kita sama-sama ikut PMK, Persekutuan Mahasiswa Kristen. Tetapi ketika kuliah, kalau ditanya sama orang, kamu pengikut Kristus? Enggak, gitu, sudah mulai nggak jujur, saudara, karena ketakutan teman saya ini. Apalagi kalau yang nanyanya seniornya kemudian berjambang, ngeri lagi, anak-anak seni rupa kan begitu, saudara ya. Walaupun kalau kita lihat Yesus pun berjambang. Ya, Pak Lukas udah dipotong ya jambangnya. Ya. Ada yang ngeri kemudian akhirnya apa, saudara? Tidak jujur, terutama soal Tuhan. Firman pengajaran yang benar. Ini harus tegas. Ini menentukan nasib kita. Soal pengajaran, jangan memihak siapapun, tetapi hanya memihak Tuhan. Kalau pengajaran itu benar, ayo praktekkan, dukung dan doakan. Kalau tidak benar, jangan melawan. Kalau ada pengajaran palsu, jangan melawan, tapi menghindar, saudara. Ya, cara kalau ada pengajaran palsu, saya mau sampaikan, karena ini sesuai dengan firman Allah. Kalau ada pengajaran palsu, jangan dilawan, jangan didebat. Kita ini senang debat, saudara. Ya, kalau ada pengajaran palsu, didebat. Kalau ada pengajaran yang nggak benar, didebat. Nggak usah didebat. Kalau ada pengajaran palsu, jangan dilawan, tapi hindari. Ada contohnya di dalam Perjanjian Baru. Petrus dan kawan-kawan itu dilarang mengajar pengajaran yang benar oleh pemimpin agama. Dan Petrus menjawab, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu sebagai manusia atau taat kepada Allah? Nah, Petrus menghindar ini, tidak mau berdebat. Ini tidak salah. Yang penting harus jujur dan tulus, saudara, terhadap pengajaran yang benar. Kalau kita punya Roh Kudus, pasti Roh Kudus itu membawa kepada seluruh kebenaran Allah. Jadi tahu mana pengajaran yang benar dan tahu mana pengajaran yang tidak benar. Sekali lagi, kepentingan kita untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu membawa kita kepada seluruh kebenaran. Jadi kalau ada orang yang masih bimbang dengan pengajaran, ayo, mari kita minta Roh Kudus memenuhi hati kita. Supaya Roh Kudus itu membawa kita kepada kebenaran Allah. Ya, di dalam pengajaran firman-Nya. Kalau hamba Tuhan jujur, ya, tidak sulit untuk menggembalakan, saudara. Kalau hamba Tuhan tidak jujur, waduh, menggembalakan itu menjadi perkara yang sulit. Demikian juga kalau sidang jemaat jujur, tidak sulit untuk digembalakan. Ya. Kalau jemaat tidak jujur, waduh, sulit untuk digembalakan. Seperti tadi, domba yang dibagikan sama Lita. Senangnya nyeruduk-nyeruduk, ya saudara ya. Itu kalau jemaat tidak jujur dan tidak tulus. Tapi kalau sidang jemaat jujur, tidak sulit untuk digembalakan. Demikian juga gembalanya harus jujur, maka tidak sulit untuk menggembalakan. Ibrani 13 ayat 5, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah ini saudara, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, saudara. Jadi jangan khawatir.
soal makan minum, ya. Kalau kita justru jadi hamba uang, nah kita menempatkan diri melawan Tuhan. Tetapi justru ketika kita melepaskan diri kita menjadi pribadi yang jujur dan mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita, ya, maka Tuhan sendiri yang tidak akan membiarkan kita, dan Dia juga yang tidak akan meninggalkan kita. Bahkan Roh Kudus turun atas hidup kita. Nah, kita lihat yang berikutnya, hati damai sejahtera. Ya, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, tidak ada iri, tidak ada benci, tidak ada dendam, dan sesuatu yang belum beres semua sudah beres. Tidak ada yang menuduh, tidak ada yang tertuduh. Ini tempatnya Roh Kudus, saudara. Ya, kalau hati damai, semua akan menjadi enak dan ringan. Ya, di dalam persyaratan yang pernah kita dengar di dalam hari yang pertama, bahwa kita harus tinggal di Yerusalem. Ya, Kisah Rasul 1 ayat 4, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian, katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ini janji Tuhan. Janji pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem, harus tinggal di Yerusalem. Yerusalem artinya kota damai, hati damai, dan kota terang-terangan. Artinya hati harus jujur dan tulus. Ini hati merpati, saudara. Ya, hati merpati, jujur dan tulus. Tadi dikatakan, kalau hati damai sejahtera, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, tidak ada iri, tidak ada benci, tidak ada dendam, dan tidak ada sesuatu yang belum beres. Mari malam ini, kalau masih ada perkara-perkara yang belum beres, ayo kita mengaku kepada Tuhan supaya Tuhan bereskan. Supaya tidak ada yang menuduh dan tidak ada yang tertuduh. Ini hati damai sejahtera. Tempatnya Roh Kudus. Ya, Kisah Rasul 2 ayat 1-4, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran, dan hingga pada mereka masing-masing, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya, jadi kita lihat lagi dari awal. Setelah ada hati yang suci, tidak ada roh lain. Ya, roh lain itu ada 3, yaitu roh antikris, roh setan, dan roh nabi palsu. Kalau tidak ada ini, kemudian hati kita rendah hati. Yang kedua tadi, ya saudara, roh Allah melayang-layang di permukaan air. Saling mengaku dan mengampuni. Kemudian hati tulus seperti merpati, hatinya damai, Tuhan mencurahkan Roh Kudus. Nah, persiapkan hati kita, saudara, menjadi suci, rendah hati, tulus, dan damai. Itulah bait sucinya Tuhan. Roh Kudus pasti dicurahkan untuk mengurapi dan memenuhi. Bahkan sampai meluap-luap, sampai bisa berbahasa roh. Ditambah dengan meluap-luap dalam pembaharuan hidup kita. Besok kita akan lihat bagaimana aliran sungai itu mengalami 4 kali pengukuran. Mulai dari mata kaki yang ada di dalam Yeskiel, saudara ya, sampai kepada lutut, sampai kepada pinggang, dan sampai kepada air yang sudah tidak dapat lagi diseberangi. Meluap-luap, ya, artinya memperbaharui hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup Alkitab kita, dan kita akan nyanyikan pujian penyembahan kita. Kita akan menyembah Tuhan. Setelah itu kita akan masuk di dalam doa syafaat. Nanti Ibu Naomi akan masuk di dalam doa syafaat. Puji Tuhan. Kita nyanyikan pujian, Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia aku tidak akan goyah. Terbang tinggi bagaikan Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah.
Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Angkat tanganmu, katakan, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi, bukan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Kor, kita nyanyikan lagi. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Kor lagi nyanyikan. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi bersama Dia. Kita menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari pakai suaramu di rumah masing-masing, tinggikan nama Tuhan. Kita menyembah Dia. Haleluya, haleluya. Oh Allah yang perkasa, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Haleluya.